kami bekerja sama dengan Satgas PKH dan menindaklanjuti dari temuan dari Satgas PKH. Pada hari kemarin, tanggal 7 Juli 2026, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, yaitu Saudara IS selaku perwakilan PT PMM, Saudara GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo, dan JK selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai TPC Pangkal Pinang. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, tim penyidik menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara IS selaku perwakilan PT PMM, Saudara GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo, dan Saudara JK selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkal Pinang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan oleh PT PMM. Sedangkan kasus posisinya adalah sebagai berikut. Bahwa Saudara IS selaku perwakilan PT PMM, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan mineral, meminta Saudara GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkal Pinang Sukovindo untuk melakukan pemeriksaan sampel ilmenit tidak secara komprehensif dengan tujuan agar kandungan mineral tanah jarang atau logam tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium yang dapat dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen ekspor. Bahwa Saudara IS ini meminta Saudara GP untuk melaporkan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil merupakan barang ilmenit yang memiliki kandungan yang dapat dilakukan ekspor, serta meminta laboratorium yang menyampaikan logam tanah jarang untuk tidak dimasukkan dalam laporan uji laboratorium yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor. Sedangkan tersangka GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo secara melawan hukum melaksanakan permintaan Saudara IS tersebut untuk melakukan pemeriksaan sampel ilmenit tidak secara komprehensif dengan tujuan agar kandungan mineral tanah jarang atau logam tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium sehingga dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen ekspor. Bahwa Saudara GP mengetahui bahwa logam tanah jarang atau mineral tanah jarang ini memiliki nilai ekonomis dan strategis yang sangat tinggi, serta termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor. Namun untuk memenuhi permintaan Saudara IS, maka Saudara GP secara melawan hukum tidak melakukan pengujian sampel yang dikirimkan Saudara IS tersebut secara komprehensif, yaitu hanya terdapat bagian atas jumbo bag dengan tujuan agar kandungan logam tanah jarang atau mineral tanah jarang yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium. Sedangkan untuk Saudara JK selaku Kepala Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai Pangkal Pinang secara melawan hukum melaksanakan permintaan Saudara IS selaku perwakilan PT PMM yang bergerak di bidang pertambangan untuk mengakomodir ekspor logam tanah jarang tersebut. Bahwa JK mengetahui barang milik PT PMM yang akan diekspor tersebut mengandung mineral atau logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan hasil lab yang disampaikan oleh BLBC Jakarta dan P2P Pusat. Namun Saudara JK tetap mengeluarkan dokumen ekspor tersebut. Bahwa akibat perbuatan Saudara GP yang mengakomodir permintaan IS untuk tidak melakukan pengujian sampel secara komprehensif itu, dan perbuatan Saudara JK yang menyalahgunakan kewenangan dengan tidak menyampaikan hasil analisa adanya mineral tanah jarang atau logam tanah jarang atas permintaan Saudara IS, sehingga PT PMM secara ilegal dapat melakukan ekspor tanah yang mengandung logam tanah jarang sebanyak kurang lebih 390 ton. Bahwa untuk saat ini kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sedang kami hitung bersama dengan auditor dari BPKP. Untuk para tersangka, ini kami kenakan pasal 603 dan 604 untuk pasal 20 KUHP. Dan terhadap para tersangka, semalam telah dilakukan penahanan
untuk 3 orang tersangka itu selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Ini adalah salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan di Batam. Selanjutnya kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di Satgas PKH, dan koordinasi inilah sesudah dilakukan penyidikan oleh Jampitsus Kejaksaan, menindaklanjutinya dengan proses yang ada sekarang. Jadi sekali lagi ini adalah hasil koordinasi dan hasil temuan Satgas beberapa waktu yang lalu, dan kami yakin teman-teman wartawan juga sudah mengikutinya, baik doorstop maupun konvers Satgas beberapa waktu yang lalu, yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini, sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam. Demikian, Pak.